Presiden Prabowo tunaikan sholat Id di Istiqlal. Indonesia menang, gema takbir warnai malam GBK. Launching pembentukan Kopdes Merah Putih di Papua Barat dan PBD. Penanganan perbaikan tebing longsor Batu Tulis. TDAL gagalkan penyeludupan 11,1 ton bawang bombay ilegal. Timnas Indonesia menang melawan Cina. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Sally. Selamat malam. Masih semangat malam hari ini. Kita harus semangat karena kita akan memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita olahraga lainnya. Dan tentunya Festi dan pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi peristiwa. Bersama saya Sally Sregar dan saya Festi Rahmadi. Ini dia Penyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Besar Istiqlal Jakarta pada Jumat pagi. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga ditemani oleh sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam momen Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menunaikan sholat Idnya di Masjid Besar Istiqlal Jakarta pada Jumat pagi. Tampak Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Sholat Id yang dihadiri seluruh jajaran Menteri Kabinet dari ribuan jamaah ini pun berlangsung secara hikmat. Sedang untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih untuk menunaikan sholat Id di kampung halamannya Solo, Jawa Tengah. Seusai menunaikan sholat, Presiden Prabowo Subianto mendengarkan khutbah dan menyalami beberapa warga. Bahkan tidak hanya itu saja, Prabowo juga menyalurkan hewan sapi kurban miliknya dan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke panitia Masjid Istiqlal yang nantinya akan diberikan kepada 2.000 anak yatim. Hanya akan disembelih secara bersama pada hari Sabtu atau hari kedua Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Dalam momen Idul Adha kali ini, pemirsa, Wapres Gibran memberikan 1 ekor sapi limousin dengan bobot 1 ton. Momen Idul Adha 2025, Wapres Gibran Rakabuming Raka berkesempatan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Sheikh Zayed yang berada di Kecamatan Banjarsari, Solo. Sholat Idul Adha di Masjid Raya Sheikh Zayed juga dipimpin oleh Khatib Munajat serta Imam Kiai Haji Ibrahim Asfari Al-Hafidh dengan tema Idul Adha tahun ini keikhlasan seperti Nabi Ibrahim SAW. Keikhlasan beribadah, keikhlasan mencintai negerinya serta keikhlasan untuk mencintai keluarganya. Di masjid dan bisa itu bertemu dengan semua ibadah kiai-kiai yang dulu ngawal saya dari zaman wali kota, ketua MUI semua, dan juga dari pihak UAE masih komit semua di sini untuk membantu Masjid Sheikh. Terima kasih semua teman-teman media, sehat selalu. Sementara Wapres Gibran dalam wawancaranya mengungkapkan pulang ke kampung halaman di Solo hanya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Terkait pemberian hewan sapi kurban di Masjid Zayed, Gibran juga membenarkan. Sementara Masjid Zayed sendiri pada Idul Adha tahun ini akan menyembelih 34 sapi jumbo, termasuk sapi kurban dari Wapres Gibran, yang rencananya disembelih pada Sabtu 7 Juni 2025. Selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Usai Lebaran Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto juga dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan hewan sapi kurban kepada panitia Masjid Besar Istiqlal yang nantinya akan diberikan kepada sebanyak 2.000 anak yatim. Sapi kurban milik Prabowo dan Gibran ini berbobot jumbo yang dibeli melalui peternak lokal. Lantas seperti apa sapi kurban jumbo milik Prabowo Gibran? Berikut laporan jurnalis Simpo TV Muhammad Farizal. Ini dia Petruk, sapi milik peternak asal Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sapi berukuran jumbo ini dibeli Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban untuk Idul Adha 2025. Hal itu disampaikan Samijo selaku peternak sapi.
Samijo menyebut jenis sapi yang dibeli Presiden Prabowo yaitu Metal Cross yang masih dalam kategori sapi limosin. Sapi miliknya itu dibeli oleh Presiden Prabowo seharga 100 juta rupiah. Menurutnya, sapi itu memiliki berat 1.150 kg atau 1,15 ton. Saat ini, sapi bernama Petruk tersebut tengah dikarantina untuk menjaga kesehatan sapi hingga hari H saat disembelih nanti. Meski memiliki banyak kenangan dengan sapi yang sudah 5 tahun dirawatnya tersebut, namun Samijo mengaku sangat senang karena sapi miliknya dibeli oleh Presiden RI. Ya, sapinya dipesan, sapinya nama Petro, berat badannya 150, 1 ton, 1 kintal 50 beratnya. Cuma sapi sekarang dikarantina, kalau belum sampai hari H, belum dapat dijinguk sama orang-orang. Pokoknya besok sampai pengiriman baru istilahnya diambil besok. Alasannya apa, Pak? Alasannya nanti kalau saya kasih kandang sini banyak orang keluar masuk, nanti kan kalau kena penyakit repot, soalnya pesanannya Pak Presiden, repot biar sapi biar sehat. Itu dijaga sama dokter-dokternya. Jenis sapinya Metal Cross. Ya dipesan sama Pak Presiden ya bangga. Pokoknya lebih semangat berternak lagi, nanti kawan-kawan lebih semangat. Jadi biar tambah maju nanti peternakannya. Sapi kurban Presiden Prabowo ini rencananya akan didistribusikan ke salah satu masjid yang berada di dekat rumah dinas Bupati Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta akan dilaksanakan tepat sehari setelah Idul Adha, yakni pada Sabtu, Juni 2025. Selain itu, pemirsa, pihak Masjid Istiqlal juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pendistribusian daging kurban pada tahun ini. Pelaksana tugas Imam Besar Masjid Istiqlal, Mula Warman Hanase, mengatakan penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal tidak dilakukan pada saat hari H, melainkan sehari setelah perayaan Idul Adha. Hal itu dilakukan lantaran tingginya jumlah jamaah yang hadir pada saat sholat Idul Adha dan keterbatasan waktu lantaran momen tersebut jatuh pada hari Jumat. Sementara itu, pendistribusian daging kurban di Masjid Istiqlal tahun ini juga tidak dilakukan dengan pemberian kupon atau pembagian langsung di tempat. Melainkan saat ini Masjid Istiqlal telah menerima banyak proposal dari berbagai lembaga, sehingga pendistribusian daging kurban akan diantar oleh panitia ke masing-masing lembaga yang telah mengajukan proposal. Untuk penyembelihan hewan kurban, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tanggal 7 Juni ya. Untuk pendistribusiannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita memiliki mitra yayasan, baik itu yayasan pendidikan Majelis Taklim atau yayasan yatim piatu, untuk menyalurkan hewan kurban ini. Ada prioritas-prioritas kami di sekitaran Istiqlal di Jakarta Pusat, lalu kemudian ada juga yayasan-yayasan yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, yaitu di Jabodetabek. Jadi kita tidak menyalurkan secara langsung ke person-person dalam bentuk kupon. Hal ini untuk mengantisipasi kondisi antri atau membludaknya warga yang mungkin tidak bisa kami kendalikan dan tidak bisa diatur, sehingga kami bekerja sama dengan banyak-banyak mitra untuk menyalurkannya. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyalurkan sapi kurban seberat 1 ton lebih ke permukiman padat di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis sore. Dan Pramono berharap sapi kurban yang telah menjalani serangkaian pemeriksaan bisa bermanfaat bagi masyarakat di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kedatangan Pramono Anung di kawasan padat penduduk di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis sore disambut meriah para warga. Tak hanya orang tua, sejumlah anak-anak turut menyambut meriah kedatangan orang nomor 1 di Jakarta. Kedatangan Pramono ke kawasan Kalianyar untuk memberikan bantuan sapi kurban seberat 1 ton lebih ke warga. Pramono juga turut menyumbangkan 1 ekor sapi lainnya ke masjid yang berada di kawasan tersebut.
Tambora dipilih Pramono untuk menjadi salah satu titik penyaluran hewan kurban lantaran daerah yang cukup padat dan membutuhkan. Di Tambora ini memang saya berkorban 2 sapi. Yang satu sapi ini memang salah satu sapi yang cukup baik, cukup besar, dan sudah diperiksa kesehatan dan sebagainya, sudah siap untuk korban. Beratnya di atas 1 ton lebih sedikit. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan saya pribadi dan sangat juga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Kalianyar Tambora ini. Dan satu lagi di masjid ya. Masjid apa namanya? Atau Iban. Jadi ada 2. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk korban saya pribadi. Baik, kalau ada pertanyaan kami silakan. Kenapa memilih Tambora, Pak? Jadi Tambora ini adalah daerah terpadat yang ada di Jakarta. Pramono berharap sapi kurban yang telah menjalani serangkaian pemeriksaan bisa bermanfaat bagi masyarakat di kawasan padat penduduk tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu pemirsa, Bahlil juga turut menyerahkan hewan kurban sapi jenis limousin seberat 1,2 ton kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah. Penyerahan hewan kurban sapi seberat 1,2 ton diserahkan oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat. Penyerahan itu dilaksanakan secara simbolis usai Bahlil menunaikan sholat Idul Adha bersama keluarga di masjid tersebut. Tak hanya sapi milik Bahlil, Masjid Ainul Hikmah juga menerima sebanyak 61 ekor sapi dan 4 ekor kambing dari kader Partai Golkar. Hewan kurban tersebut pun langsung disembelih dan akan didistribusikan langsung ke warga sekitar di lingkungan DPP Partai Golkar, pondok pesantren, dan lainnya. Kita lihat dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Yang pertama itu adalah keikhlasan, kebesaran jiwa kita dalam mengorbankan apa saja untuk ke jalan fisabilillah, untuk jalan yang Allah tunjukkan. Dalam konteks itu Partai Golkar, kaitannya dengan tausiah Pak Sekjen saya tadi, itu sebenarnya kita yang jadi pengurus maupun kader simpatisan ini mewakafkan diri, baik moral maupun material, untuk kebaikan negara dalam rangka mendorong terwujudnya cita-cita proklamasi untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava, Mutia, Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyambut haru kemenangan Timnas Sepak Bola Indonesia kontra China di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Prabowo Subianto pun berharap Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Usai menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra China secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam kemarin, Presiden Prabowo Subianto berharap Timnas Indonesia saat ini dalam melaju ke gelaran Piala Dunia tahun depan. Prabowo juga turut senang atas kemenangan ini, namun dirinya berharap Timnas dapat memenangkan pertandingan selanjutnya melawan Jepang. Sebelum kehadiran Prabowo di Stadion GBK turut dihadiri sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih, seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maurarar Sirait, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin. Adapun kehadiran Prabowo untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia terhitung 2 kali, dan kedua-duanya menuai hasil yang memuaskan. Ya, kita bersyukur kita berhasil, perjalanan masih ada tantangan ya, kita harus menang lawan Jepang. Dan tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu, oke? Terima kasih ya. Hah? Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan Idul Adha di Lapas Cebongan, informasinya usai jeda berikut ini.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana supporter Indonesia mengumandangkan takbir di GBK saat laga Indonesia melawan Cina. Ajakan untuk takbiran di GBK sudah lama digaungkan di media sosial sejak jauh-jauh hari. Timnas Indonesia menghadapi China dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis malam 5 Juni 2025 pukul 20.45. Supporter Indonesia menggelar takbiran di GBK saat laga Indonesia melawan Cina. Ajakan untuk takbiran di GBK itu sudah lama digaungkan di media sosial sejak jauh-jauh hari, terutama setelah melihat jadwal pertandingan. Indonesia mendapatkan jadwal pertandingan melawan Cina yang sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Ini merupakan momen istimewa bagi supporter Indonesia. Mereka membawa suasana takbiran bukan di masjid, tetapi di Stadion Kebanggaan Bangsa Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno. Suasana pertandingan di Gelora Bung Karno lengkap dengan suara takbiran di stadion. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan jemaah melaksanakan sholat Id Idul Adha di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selaku khotib, Anies Baswedan menyampaikan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim yang bermanfaat untuk umat. Sebanyak 12.000 jemaah melaksanakan sholat Id Idul Adha di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan penuh khusyuk, para jemaah menjalani ibadah sholat Id. Anies Baswedan selaku khotib menyampaikan pesan dari peristiwa kurban yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam.
dengan mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihi wasallam, sesuatu yang amat ditunggu dan juga dicintai, di mana pengorbanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi ketaatan pada Allah, dan bentuknya adalah diberikan kambing yang dirasakan manfaatnya oleh semua. Di Hari Raya Idul Adha bersama-sama melakukan kurban dengan apa yang kita miliki untuk kontribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pesan dari peristiwa kurban yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sesuatu yang amat ditunggu, amat dicintai, dan pengorbanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi ketaatan pada Allah, dan bentuknya adalah diberikan kambing yang merasakan manfaatnya oleh semua. Sementara Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, Al-Azhar menerima hewan kurban di Masjid Al-Azhar se-Indonesia atau nasional berjumlah 202 ekor sapi dan 992 ekor domba dan kambing. Daging kurban tersebut disalurkan ke Palestina, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, membludaknya permintaan masjid maupun kelompok warga yang melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan pada hari Idul Adha hingga berkali-kali lipat membuat pengelola hewan potong kurban Mambal Badung Bali kewalahan hingga menambah puluhan pekerja. Peningkatan permintaan jasa pemotongan hewan kurban juga diantisipasi pengelola RPH Mambal dengan membagi shift 2 kali pemotongan hingga 3 hari mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Hari Raya Idul Adha membuat permintaan jasa pemotongan hewan kurban, khususnya di RPH Mambal, Badung Bali meningkatkan berkali-kali lipat dibanding hari biasanya. Peningkatan permintaan jasa potong hewan kurban di RPH Mambal karena fasilitas pemotongan yang disediakan lebih canggih, higienis, serta proses penyembelihannya jauh lebih cepat dibandingkan jika dilakukan secara manual. Berdasarkan pantauan di RPH Mambal, setiap pekerja terlihat bekerja sesuai tugas dan juga keahlian masing-masing, mulai dari tukang bawa sapi, pengangkat sapi, juru sembelih halal, bagian pengulitan, tukang bagian sarkas, hingga bagian packing. Ada juga pekerja yang bertugas membelah hewan menjadi 2 bagian menggunakan gergaji besar. Sedangkan badan-badan hewan kurban terlihat tergantung di alat-alat khusus untuk mempermudah proses pemisahan daging dengan organ lainnya. Khusus di RPH Mambal, sapi kurban yang dipotong mayoritas merupakan sapi Bali dengan berat sekitar 360 hingga 400 kg. Setelah disembelih, kemudian dilakukan pemisahan daging kurban dengan organ lainnya hingga akhirnya berubah menjadi daging-daging cacah yang siap dibagikan ke masyarakat maupun diolah lebih lanjut. Hingga saat ini daftar antrian yang ingin memotong hewan kurban di RPH Mambal bahkan mencapai lebih dari 100 ekor sapi per hari dan diperkirakan terus melonjak hingga lebih dari 500 ekor sapi hingga 3 hari mendatang. Padahal petugas pemotongan hewan hanya sanggup memotong 15 hingga 17 ekor sapi per jamnya atau sekitar 100 ekor sapi per hari. Lonjakan permintaan membuat petugas terpaksa dibagi menjadi 2 shift dengan masing-masing shift diisi sekitar 50 pekerja yang telah memiliki keahlian masing-masing. Tim dokter hewan juga diterjunkan langsung untuk melakukan pemeriksaan intensif baik sebelum maupun setelah penyembelihan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui 2 tahap penting, yakni sebelum pemotongan atau antemortem dan sesudah pemotongan atau postmortem. Hal ini dilakukan sebagai langkah pengawasan untuk menjamin bahwa daging yang dibagikan ke masyarakat benar-benar layak dan juga bebas dari penyakit. Ya, kami sebagai profesi dokter hewan, kami mengawasi dari sebelum hewan itu dipotong, yang disebut dengan antemortem, sampai hewan itu dipotong, kemudian kami memeriksa daging itu layak dan tidaknya untuk dikonsumsi. Itu adalah tugas kami untuk pengawasan kesehatan daging yang akan disebarkan ke masyarakat. Kalau untuk di RPH ini seperti apa, Pak? Sudah memenuhi syarat atau seperti apa ini, Pak? Kalau kami melihat sudah memenuhi persyaratan karena dari tempat pemotongannya dan cara pemotongannya hanya cukup higienis untuk diterapkan di tempat-tempat lain. Selain dari Kabupaten Badung, permintaan jasa potong hewan kurban di RPH Mambal juga banyak berasal dari pihak masjid maupun yayasan sosial dari berbagai daerah di Pulau Bali maupun luar Bali. Meski terjadi lonjakan permintaan jasa potong hewan, pihak RPH Mambal tidak menaikkan jasa potong hewan karena retribusi yang harus dibayar telah diatur dalam peraturan daerah. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah juga dirayakan oleh warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Cebongan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski berlangsung dalam kesederhanaan, warga binaan tampak khusyuk mengikuti sholat Idul Adha berjamaah.
Sebanyak 270 warga binaan Muslim Lapas Kelas 2B, Cebongan, Sleman, Yogyakarta tampak khusyuk menjalankan sholat Idul Adha 2025 di halaman dalam lapas. Meski berlangsung dalam kesederhanaan dan tanpa kehadiran keluarga, warga binaan Lapas Cebongan tampak semangat mengikuti sholat Idul Adha berjamaah. Kepala Lapas Kelas 2B, Cebongan Kelik Sulistianto mengatakan sholat Idul Adha tahun 2025 ini diikuti oleh 270 warga binaan Muslim Lapas. Tentunya pada kesempatan Idul Adha saat ini Lapas Kelas 2B Sleman juga melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha yang kita mulai rangkaian dari semalam, yaitu kegiatan takbir, dan pagi ini sholat Idul Adha dengan diikuti oleh 270 tahanan ataupun narapidana Muslim daripada Lapas Kelas 2B Sleman. Bertindak sebagai imam dan khotib sholat Idul Adha di Lapas Cebongan, Ahmad Nabil Mubarak. Dalam tausiahnya juga dia mengajak kepada warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih semangat. Nah, khususnya bagi diri saya pribadi, saya ingin menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih berkah, lebih baik lagi, dan umumnya kepada untuk jamaah semuanya, semoga menjadi pribadi yang lebih semangat, lebih bisa mengevaluasi diri untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 2025, Lapas Cebongan akan menyembelih 6 ekor domba, 1 diantaranya kambing. Warga binaan yang sudah dipilih akan melakukan penyembelihan hewan kurban dan daging kurban akan dibagikan dalam bentuk sudah matang. Dari Kabupaten Sleman, kontributor Simpo TV melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha 2025, suasana pasar Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Banten makin ramai. Salah satu lapak yang jadi incaran pembeli adalah penjual bumbu giling. Banyak warga berburu bumbu siap pakai untuk memasak daging kurbannya. Menjelang perayaan Idul Adha 2025, suasana pasar Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak, Banten makin ramai. Salah satu lapak yang jadi incaran pembeli adalah penjual bumbu giling. Yusuf, salah satu pedagang bumbu, tak menyangka lapaknya bakal diserbu pembeli. Ia mengaku penjualan meningkat drastis hingga 50% dibandingkan hari biasanya. Berbagai pilihan bumbu seperti opor, balado, hingga gulai dijual dengan harga terjangkau, mulai dari 5.000 hingga 10.000 per bungkus. Semua bumbu sudah digiling dan siap digunakan, sangat praktis untuk ibu rumah tangga maupun pekerja yang sibuk. Salah satu pembeli mengaku lebih memilih bumbu giling ketimbang membuat sendiri. Fenomena ini tak hanya memudahkan warga, tapi juga membawa rezeki lebih bagi para pedagang lokal di tengah momen hari besar keagamaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden PKS periode 2025-2030 Al-Muzamil Yusuf mengumumkan susunan kepengurusan DPP PKS periode 2025 hingga 2030. Pengumuman tersebut, pemirsa, termasuk untuk posisi Sekretaris Jenderal dan juga Bendahara Umum baru. Hal ini disampaikan Presiden PKS periode 2025 hingga 2030 Al-Muzamil Yusuf dalam konferensi pers hasil lengkap Musyawarah 1 Majelis Syurah PKS yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau DPTP PKS Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Al-Muzamil menyampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Majelis Syurah 1 PKS pada Selasa hingga Rabu 3 hingga 4 Juni 2025. Yang dihadiri oleh anggota Majelis Syuro terpilih masa bakti 2025-2030 dari seluruh Indonesia. Anggota masa bakti 2025-2030 terpilih melalui proses pemilihan raya internal yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota pelopor untuk memilih perwakilannya di Majelis Syuro. Dalam kesempatan itu, Al-Muzamil mengumumkan susunan kepengurusan DPP PKS periode 2025 hingga 2030, termasuk untuk posisi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum baru. Muzamil mempercayakan posisi Sekjen kepada Muhammad Khalid, sedangkan Bendum akan dijabat oleh Noer Hadi. Presiden partai mendapatkan mandat dari Musyawarah ke-1 Majelis Syuro untuk memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum DPP PKS sebagaimana ketentuan ADART partai. Maka Presiden partai telah memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal partai adalah Haji Muhammad Khalid SE MSI di sebelah kanan saya, dan Bendahara Umum Nur Hadi SPDMA di sebelah kiri saya. Selain Sekjen dan Bendum, Al-Muzamil juga membentuk kantor staf Presiden atau KPS PKS guna mendukung kinerja Presiden partainya. Ia menunjuk Pipin Sopian untuk menjadi Kepala KSP PKS. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menaker berkomitmen bangun ketenaga kerjaan bebas KKN. Namun usai jeda, tetap bersama kami. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Informasi lainnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun layanan ketenagakerjaan yang bersih, transparan, dan juga bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menaker meminta aparatur sipil negara dan penyedia layanan K3 untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan pelayanan yang profesional. Menaker menyampaikan hal tersebut usai menghadiri acara penandatanganan Fakta Integritas yang melibatkan 127 penanggung jawab perusahaan jasa. Menaker menyampaikan hal tersebut usai menghadiri acara penandatanganan Fakta Integritas yang melibatkan 127 penanggung jawab perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja serta lembaga audit sistem manajemen K3 dari wilayah Jabodetabek yang digelar di ruang Tridharma Kemenaker Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Menaker Yasirli menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelayanan publik. Ia meminta aparatur sipil negara dan penyedia layanan K3 untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan pelayanan yang profesional. Fakta integritas bukan hanya bersifat simbolik tetapi juga mengikat secara hukum. Awal ketika saya diamanahkan untuk menjadi menteri, kita sudah membuat fakta integritas kepada semua pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan, dan saya sampaikan dengan tegas bahwa
Sesudah fakta integritas itu, sekian Oktober 2024, kalau masih ada yang berani, siap dicopot, dan kalau APH masuk, saya nggak tanggung jawab. Ya, saya tegaskan itu berkali-kali, saya katakan serius. Ya. Dan itu kita sudah buktikan, ada yang dicopot, gitu ya, silakan, gitu ya. Sehingga ya mungkin Bapak dan Ibu melihat berita, ya, ada yang jadi tersangka, ya kasus yang lama sebenarnya. Dan bagi kami ya kalau nanti kasus ada yang baru, kan fakta integritas sudah. Ya. Mari kita junjung marwah fakta integritas agar selamat dunia dan akhirat. Menaker Yaisirli berharap langkah ini menjadi awal dari pembangunan budaya, kerja yang etis, dan bebas dari intervensi kepentingan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto terus memperkuat pendidikan vokasi di tanah air bersama dengan Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia. Karena menurutnya pemirsa, Menteri Brian Politeknik Swasta cukup besar dalam mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan industri. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto bertemu dengan Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia atau PELITA untuk membahas langkah strategis dalam memperkuat pendidikan vokasi di tanah air. Menteri Brian mengapresiasi peran penting politeknik swasta dalam mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan industri. Dalam diskusi turut membahas pengusulan pengelompokan institusi pendidikan menjadi universitas dan universitas terapan untuk meningkatkan daya tarik pendidikan vokasi. Namun yang menjadi poin penting ialah dapat mengubah persepsi masyarakat tentang pendidikan vokasi yang lebih menekankan pada passion dan keterampilan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meluncurkan dialog dan juga percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih di 2 provinsi yaitu Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan wakilnya Ahmad Rizal Patria resmi meluncurkan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Peluncuran ini disambut antusias oleh para kepala kampung dan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Mendes Yandri mengatakan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di Indonesia, serta mendekatkan pelayanan negara ke seluruh masyarakat Papua. Karena perintah Bapak Presiden langsung dalam hal Koperasi Merah Putih. Kenapa? Karena Koperasi Merah Putih ini adalah gagasan besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu kami datang ke sini ingin menyampaikan pesan kuat Bapak Presiden Prabowo bahwa negara benar-benar serius melalui koperasi ini. Kita ingin di desa-desa nanti atau di kampung-kampung itu minimal pelayanan semakin dekat, Pak. Solusi terbaik untuk mengangkat derajat ekonomi warga di tanah Papua. Seperti diketahui, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini diimplementasikan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon kembali mendapatkan penghargaan atas dedikasinya di bidang kebudayaan pada Rabu 4 Juni 2025. Fadlizon menerima anugerah Prabanawasena Budaya kategori Cultural Statesman of Indonesia dalam program Javanese Cultural Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Unggulan Iptek atau PUI Javanologi Universitas 11 Maret Surakarta. Menteri Kebudayaan Fadlizon kembali mendapatkan penghargaan atas dedikasinya di bidang kebudayaan. Ia menerima anugerah Prabanawasena Budaya kategori Cultural Statesman of Indonesia dari Universitas 11 Maret atau UNS dalam acara Javanese Cultural Awards 2025 pada Rabu 4 Juni 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian, pengorbanan, kepeloporan, serta kiprah kepemimpinan dalam pengembangan dan pemajuan budaya Jawa. Menurut Rektor UNS, Fadlizon dipilih berdasarkan rekaman jejaknya dalam bidang pelestarian budaya Jawa, serta dedikasinya terhadap kemajuan budaya nasional secara menyeluruh. Sebelum menjadi Menbud, ia pernah menjadi Dewan Redaksi Majalah Sastra Horizon, dan saat ini Fadli juga aktif sebagai Ketua Umum Sekretariat Nasional Pekerisan Indonesia atau SNKI, Ketua Umum Himpunan Seni Budaya Islam atau HSB, dan Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia. Selain itu, Fadlizon juga memiliki rumah budaya di AIE Angek, Sumatera Barat, rumah budaya di Depok yang menyimpan 8.000 wayang dan pernah menulis tentang sosok Ronggo Warsito
di pentas politik dan seni budaya Jawa di jurnal ilmiah Prisma. Fadlizon mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan inspirasi baginya dan secara khusus ia juga berterima kasih kepada PUI Javanologi yang telah memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini sebagai wadah apresiasi bagi para pejuang budaya. Saya sendiri mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan suatu penghargaan dari Pusat Unggulan Javanologi dari UNS ya. Dan saya kira ini bagian yang sangat penting terutama untuk memberikan satu apresiasi kepada sejumlah perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri dalam memajukan budaya khususnya budaya Jawa. Ya, termasuk di dalamnya adalah gamelan dan lain-lain yang kalau kita lihat tadi termasuk upaya-upaya pemajuan di berbagai bidang termasuk juga saya kira riset, tulisan dan sejumlah aktivitas atau kegiatan di perguruan tinggi. Jadi kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PUI Javanologi yang telah mengambil inisiatif untuk kegiatan ini dan award ini. Bagi saya ini adalah semacam komitmen yang berkelanjutan untuk memajukan kebudayaan kita khususnya budaya Jawa. Dan hadir di sini tadi banyak tokoh-tokoh, profesor-profesor, juga Ibu Wakil Wali Kota Solo, Ibu Dr. Astrid, yang mudah-mudahan hadiran kita di sini merupakan juga wujud dari keseriusan kita untuk tetap memajukan budaya. Sebagai informasi, malam penganugerahan ini turut dihadiri oleh kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, seniman budaya Jawa, dan pengageng Keraton Solo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengimbau kepada petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi untuk tetap semangat dan juga menjaga keikhlasan dalam melayani tamu-tamu Allah. Himbauan ini disampaikan Wamenak saat konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah di kantor Dakar, Mekah. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i memberikan motivasi kepada petugas haji untuk melayani tamu Allah dengan semangat dan penuh keikhlasan. Menurut Wamenak, petugas haji memiliki peran yang mulia dan sangat besar dalam melayani tamu Allah. Tanpa disadari, petugas juga membantu jemaah untuk mencapai kemabruran haji. Wamenak mengatakan tidak mengapa jemaah tidak mengenal dan mengingat para petugas yang berjuang sekuat tenaga dalam melayani tamu Allah. Ia pun turut mengimbau kepada petugas untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang paling berjasa, yaitu orang tua. Kepada saudara-saudaraku yang tersayang, yang tercinta, yang hari ini bertugas melayani tamu-tamu Allah. Kalian tidak tahu betapa mulianya kalian. Karena capaian haji mabrur itu banyak ditentukan oleh peran kalian membantu Duyufur Rahman ini melewati tahapan-tahapan tekadnya mencapai haji yang mabrur itu. Mungkin mereka tidak kenal sama kalian. Mungkin mereka tidak akan mengingat kalian. Bahkan mungkin karena lain dan satu hal, dia bersikap kasar kepada kalian. Tapi kalian dengan tekad yang tulus, dengan semangat yang baik, dan dengan mengharapkan ridha Allah. Yakin apa yang kalian perbuat ini dilihat Allah, dicatat Allah, dibalas Allah. Mungkin balasan yang kalian terima bisa lebih baik dari yang diterima oleh kami yang menunaikan haji ini. Karena kebaikan yang kami dapatkan itu banyak juga ditentukan oleh bantuan yang kalian. Tetaplah jaga semangat, tetaplah jaga keikhlasan, bantulah tamu-tamu Allah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim pengawas Haji DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan mitigasi masalah yang juga mungkin timbul dalam proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Dan dari anggota Tim UAS Haji DPR RI, Anggia Ermasini, menyatakan jangan sampai ada jemaah terlantar karena berbagai hal yang mungkin timbul saat kepulangan.
Hal ini disampaikan oleh anggota Tim Was Haji DPR RI, Anggia Ermasini, usai rapat antara DPR dengan pemerintah di Mekah, Arab Saudi. Tim pengawas Haji DPR RI meminta pemerintah menyiapkan mitigasi masalah yang mungkin timbul dalam proses kepulangan jamaah haji Indonesia. Anggia Erma menyampaikan bahwa mitigasi semua persoalan yang akan terjadi untuk kepulangan harus dilakukan. Ia meminta jangan sampai ada jemaah terlantar karena berbagai hal yang memungkinkan timbul saat kepulangan. Mulai sekarang harus dipastikan. Tadi masih ada pertanyaan nih, nggak ada pergerakan antara di Madinah tanggal 11 kepulangan, kan mulai tanggal 11 Juni sudah ada kepulangan ke Jakarta, itu ada yang di Madinah, tetapi ada juga yang pembicaraan bahwa nggak ada pergerakan dari Madinah, semuanya terjeda. Nah ini harus dipastikan, jangan sampai ada informasi yang simpang siur. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa antisipasi harus dilakukan dan tidak telat. Koordinasi juga harus dilakukan dengan baik antara bandara, kemudian maskapai hingga krunya. Semua dinilai harus terkoordinir dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kemendikti-Saintek luncurkan beasiswa program doktor untuk dosen. Informasinya usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV. Informasi kita lanjutkan, di mana Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakid bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Alan Tandiono meninjau lokasi longsor di kawasan Batu Tulis, Jalan Saleh dan Nasasmita, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menargetkan perbaikan tebing longsor di Jalan Saleh dan Nasasmita, Kota Bogor selesai dalam waktu setengah bulan. Menurut Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakid, upaya Pemkot Bogor dalam mendorong percepatan perbaikan lokasi pasca longsor yang terjadi bulan Maret lalu, mengingat dampak besar yang dirasakan masyarakat, terutama akses stabilitas masyarakat sekitar. Selain itu, pengerjaan perbaikan longsor turap yang mengarah ke underpass belum selesai, sehingga rencana pemerintah Kota Bogor untuk membangun akses sementara di jalur tersebut belum bisa dilaksanakan. Pasalnya turap dan tanah tersebut adalah kewenangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Wilayah 1 Jawa Barat. Saya kan intens banget lah perintah Pak Wali kawal terus sampai saya ke Cirebon, ngejar Musrembang. Saya ke Bandung, ke Dewan Provinsi Jabar, kemudian ke PUPR, hadir juga PTKI berkali-kali. Sempat waktu itu ada bahasa tidak ada anggaran. Memang statement bawahannya ini kadang-kadang tidak sama, tidak sinkron dengan pimpinan di atasnya. Nah, kabar hari ini mendengar Pak Dirjen KAI turun ke Bogor, ini kan kesempatan buat saya menyampaikan kondisi sebenarnya itu seperti apa selama ini. Dan tadi langsung saja kita tembak bahwa kami butuh percepatan. Pemkot hari ini tidak bisa melakukan apa-apa. Pak Wali udah instruksiin bawahan untuk bikin jembatan motor nih, roda 2 nggak bisa. Karena apa? Turap dan treatment tanah di sana belum diapa-apakan. Yang itu ada tanggung jawab dari Perkeretaapian wilayah 1 Jabar gitu. Karena tadi langsung kita pertanyakan kapan Pak target selesai 2 bulan. Terus kita minta lagi percepatan. Tadi ada warga juga yang menyampaikan keluhannya selama ini, ada warga sakit yang sulit ambulan masuk terisolir seolah-olah, yang ini pun menurut saya percepatan itu bisa kita lakukan atas dasar perencanaan DED, kajian timeline yang jelas, dan itu saya minta. Pemerintah Kota Bogor berharap PT KAI segera menyerahkan dokumen perencanaan dan mempercepat perbaikan agar akses jalan segera dibuka dan warga tidak terus terisolasi. Pemkot Bogor siap membangun jalan sementara dan jalan baru sebagai solusi jangka panjang. Dari Kota Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan mutu dosen di Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi secara resmi meluncurkan beasiswa program doktor untuk dosen. Program ini sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden, yaitu menekankan pentingnya penguatan pembangunan SDM, sains dan teknologi hingga pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Priyan Yuliarto menyatakan bahwa target penerima beasiswa PDDI adalah sebanyak 5.000 orang. Program ini merupakan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya pada poin keempat yang menekankan pentingnya penguatan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Sehingga nantinya dosen penerima beasiswa didorong melakukan penelitian yang sejalan dengan misi Asta Cita. Beasiswa ini meliputi skema single degree dan joint degree atau double degree, yang memungkinkan para penerima beasiswa menempuh pendidikan di dalam negeri dan memperoleh pengalaman studi di luar negeri. Banyak yang mengapresiasi langkah dari Kemdikti-Saintek seperti Wakil Ketua Komisi 10, Mahfudz Abdurrahman, yang mengatakan bahwa program ini menjadi jawaban sekaligus harapan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang pertama, apresiasi buat Kemdikti-Saintek. Tentu kita patut berterima kasih. Tentu juga para dosen juga banyak yang bersyukur. Dengan demikian juga kita punya harapan langkah-langkah yang diambil oleh Kemdikti-Saintek selama ini akan betul-betul menjawab tantangan dan harapan Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang. Sementara dari Wakil Ketua Komisi 10 Himatul Aliyah mendukung langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari mutu pendidikan tinggi. Ia berharap dengan adanya peningkatan kapasitas dosen menjadi doktor dapat mewujudkan Asta Cita Presiden keempat demi masa depan pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik. Ya, pertama saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Dikti Saintek
terutama untuk peningkatan kapasitas dan kualitas dari mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, saya mendukung program yang diluncurkan kali ini, beasiswa untuk program doktoral. Ya, harapannya semoga dengan adanya peningkatan kapasitas dosen menjadi doktor, itu diharapkan penelitian-penelitian di mana penelitian ini sangat penting sekali untuk program Astacita yang keempat, sehingga mutu dosen diharapkan akan terus meningkat. Seperti diketahui, program ini dirancang memberi efek jangka panjang, antara lain semakin banyak dosen yang memiliki kapasitas mumpuni, dan di saat yang sama juga memaksimalkan kemampuan mengajar. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara tidak akan pernah kalah dalam melawan praktik mafia pangan yang merugikan petani dan juga masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan usai ditemukannya kejanggalan data distribusi beras di Gudang Cipinang, Jakarta yang memicu langkah tegas pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan juga penindakan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, negara tidak akan pernah kalah melawan mafia pangan karena pemerintah terus memperkuat pengawasan, menindak tegas pelaku kejahatan, dan memastikan distribusi pangan berjalan adil serta merata. BPS mengatakan artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi. Kita setengah mati bantu petani. Tahu nggak uangnya petani? Lihat, petani mendapatkan per bulan satu keluarga itu hanya 1 juta. 1,5 juta per bulan. Kerja banting tulang di lapangan selama 3 bulan, 4 bulan bekerja keras. Mentan menyampaikan hal tersebut lantaran menemukan adanya keanehan data stok beras di gudang beras Cipinang pada bulan Mei 2025, di mana terdapat beras yang keluar hingga mencapai sekitar 11.000 ton. Angka itu melonjak signifikan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Mentan, hal itu tidak normal, apalagi ada pihak yang menyatakan jika stok beras di Cipinang kurang. Sementara dia mendapat laporan jika standar penyimpanan di gudang itu mencapai 30.000 ton. Mengenai temuan tersebut, Mentan mengaku telah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk mengusut hal tersebut. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, petani, dan masyarakat, Mentan optimis negara akan mampu menjaga kedaulatan pangan serta mengalahkan mafia pangan yang merugikan kepentingan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Cianjur, Jawa Barat Muhammad Wahyu Ferdia bersama P3K dan ASN yang juga dilantik menanam 530 pohon durian di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenda. Bupati Cianjur mengatakan kegiatan tersebut sesuai dengan komitmen Pemkab Cianjur untuk menjaga kelestarian alam serta bagian dari program ASN Peduli Lingkungan. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bersama ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan ASN yang menerima surat keputusan pengangkatan tahun 2024. Menanam sebanyak 530 pohon durian di lereng bukit di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Rabu 4 Juni 2025. Bupati Wahyu menjelaskan masing-masing P3K dan ASN yang diangkat tahun 2024 diwajibkan membawa bibit pohon buah saat mengambil SK sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap alam dan lingkungan di wilayah Cianjur. Kedepannya bisa menahan erosi tanah, juga mencegah banjir. Selain itu menambah segar udara Kabupaten Cianjur, dan nanti beberapa tahun lagi kita nikmati hasil tanaman kita. Wahyu berharap setelah besar pohon yang ditanam selain dapat mencegah terjadinya longsor, buahnya dapat diambil warga sekitar untuk dimakan atau dijual guna menambah penghasilan untuk keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari didampingi Sekjen Kemensos Robin Rico meninjau kesiapan sarana dan juga prasarana sekolah rakyat di sentra terpadu Intensuedo. Dalam kunjungannya, pemirsa, Muhammad Kodari juga berdialog langsung dengan orang tua dan juga calon siswa sekolah rakyat. Bertempat di Sentra Terpadu Intensuwono atau STIS Bogor, Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari didampingi Sekjen Kemensos Robin Rico dan Kepala Sentra Romal Ulijaya Sinaga meninjau kesiapan sarana dan prasarana sekolah rakyat. Peninjauan yang berlangsung pada Selasa 3 Juni 2025 tersebut melihat calon ruang untuk asrama putri, ruang makan siswa, laboratorium, serta ruang kelas. Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Kodari mengungkapkan bahwa sekolah rakyat sebagai suatu instrumen untuk mengubah nasib anak bangsa yang kurang beruntung. Secara umum memang tempat ini sangat baik ya, ini tempat yang sangat lengkap, memang
Tadinya fokus untuk rehabilitasi fisik ya Pak ya, dan beberapa bagian lalu ditransformasi untuk sekolah rakyat. Dalam kunjungannya, M. Kodari juga berdialog langsung dengan orang tua dan calon siswa sekolah rakyat, mendengarkan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi lokasi longsor di Gunung Kuda Cirebon pada 3 Juni 2025. Wamensos juga menyerahkan santunan untuk 21 ahli waris korban meninggal serta 8 korban luka. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi lokasi longsor di Gunung Kuda Cirebon pada 3 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Wamensos juga menyerahkan santunan untuk 21 ahli waris korban meninggal serta 8 korban luka. Total bantuan yang disalurkan mencapai 384 juta rupiah. Wamensos atas nama pemerintah pusat menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kemensos ya akan memberikan santunan ya, tali asih bagi keluarga korban yang meninggal ya ataupun yang luka-luka. Jadi total bantuan yang diberikan oleh Kemensos 384 juta rupiah. Kemensos juga menyiapkan dapur umum Tagana serta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta semua pihak yang terlibat dalam masa tanggap darurat dan proses penyelamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengeluarkan aturan yang melarang para guru sekolah untuk memberi pekerjaan rumah bagi siswa-siswinya. Hal ini dilakukan demi efektivitas belajar karena selama ini PR siswa yang dibawa ke rumahnya kerap kali dikerjakan oleh orang tuanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan aturan yang melarang para guru sekolah untuk memberi pekerjaan rumah bagi siswa-siswi mereka. Selanjutnya, Deddy menilai dengan aturan ini akan membuat nyaman bagi anak-anak ketika di rumah dan memberikan waktu bagi mereka lebih produktif lewat berbagai kegiatan. Selain itu, kata Deddy, anak-anak juga bisa mengikuti berbagai les seperti bahasa Inggris, les matematika, les fisika, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Seluruh pekerjaan sekolah, kata Gubernur Jawa Barat, harus dikerjakan di sekolah. Begitu pula tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah dan tidak dibawa ke rumah serta menjadi beban di rumah. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah. Di rumah anak-anak itu rileks, baca buku, berolahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya. Kemudian belajar membereskan rumah, cuci piring, perempuan belajar masak, ngepel, dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat. Kemudian bisa mengikuti les musik, les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Itu adalah arah membangun anak-anak Jawa Barat yang memiliki visi dan orientasi yang kokoh untuk menyambut masa depannya. Kemudian ada aturan mengenai awal jam sekolah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai siang sehingga tidak terlalu sore sampai di rumah dengan hari Sabtu dan Minggu libur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah tinggal di Kapuk Muara akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam.
Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. TNI Angkatan Laut kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan yang juga merugikan negara. Kali ini sebanyak 11,1 ton bawang bombay ilegal diamankan di dermaga Pelindo Sukabangun, Katapang. Operasi cepat ini dipimpin langsung oleh tim Fleet One Quick Response dari Lanang Ketapang. 2 orang terduga pelaku dengan inisial BE sebagai pemilik barang dan juga Z sebagai supir saat ini telah diamankan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia dan memberantas praktik penyelundupan yang merugikan negara. Kali ini Pangkalan TNI AL Ketapang berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 11,1 ton bawang bombay ilegal di dermaga Pelindo Sukabangun, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Operasi ini dipimpin oleh tim Fleet One Quick Response atau F1QR Lanal Ketapang yang melakukan pemantauan terhadap kapal KM Dharma Ferry 2 pada Selasa malam 3 Juni. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah truk yang bermuat 680 karung bawang bombay tanpa dokumen ketahanan pangan dan surat keterangan asal barang. Muatan tersebut diduga merupakan hasil selundupan dari Malaysia. Nilai ekonomi bawang bombay ilegal tersebut ditaksir mencapai Rp227.300.000 dengan harga jual mencapai Rp388.500.000. 2 orang terduga pelaku dengan inisial BE sebagai pemilik barang dan Z sebagai supir saat ini telah diamankan dan dibawa ke Denpomal Lanal Ketapang untuk penyelidikan lebih lanjut bersama Bea Cukai dan Karantina. Komandan Lanal Ketapang Letkol Laut Pelaut Ivan Halim mengapresiasi tindakan cepat dan tepat dari tim F1QR. Dirinya menegaskan bahwa penggagalan penyelundupan ini bukan hanya penegakan hukum, namun juga upaya perlindungan terhadap petani lokal dan ketahanan pangan nasional. Tindakan tegas TNI AL ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pemberantasan segala bentuk penyelundupan di laut.
Sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, seluruh prajurit Jalasena diinstruksikan untuk terus meningkatkan kewaspadaan di wilayah perairan dan pelabuhan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, kebakaran besar melalap rumah tinggal di Jalan Kapuk Raya, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengerahkan 85 personil untuk memadamkan api yang membakar rumah tinggal tersebut. Tim Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara menerima informasi kebakaran sekitar pukul 12:18 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran terjadi di tengah momen perayaan Hari Raya Idul Adha 2025. Dikerahkan sebanyak 17 unit dan 85 petugas Gulkarmat ke lokasi kebakaran. Dan tim pemadam tiba di lokasi sekitar pukul 12:25 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini tim masih melakukan pemadaman api hingga pendinginan di lokasi kebakaran. Berdasarkan video amatir yang beredar di media sosial, tampak api berkobar besar melalap bangunan. Asap hitam menggulung dari objek yang terbakar. Seorang warga merekam kejadian itu dari tanah lapang tak jauh dari lokasi kebakaran. Belum diketahui kronologi secara detail penyebab kebakaran, namun petugas dan pihak terkait masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dua nelayan asal Kota Tual ditemukan selamat usai sempat hilang kontak saat pergi melaut, di mana kedua nelayan tak kunjung kembali saat pergi melaut di sekitar perairan Pulau Baer, Kota Tual, Maluku. Dua nelayan berhasil ditemukan dalam keadaan selamat setelah dikabarkan hilang di kawasan perairan Pulau Baer, Kota Tual pada Rabu 4 Juni 2025. Setelah dilakukan pencarian oleh tim gabungan, kedua nelayan ditemukan dalam kondisi selamat pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, sekitar 13 mil laut dari titik laporan awal. Kedua nelayan tersebut bernama Mop Raprusun 25 tahun dan Jamal Raprusun 25 tahun. Kemudian dievakuasi ke Kota Tual dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Belasan juru parkir liar dan debt kolektor diamankan Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat dalam operasi premanisme. Para pelaku yang dianggap meresahkan masyarakat langsung digelandang ke Mapolsek guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan debt kolektor ini ditangkap anggota Buru Sergap Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat di sejumlah lokasi. Sedikitnya dalam operasi tersebut 13 orang diamankan petugas ke Mapolsek Grogol Petamburan untuk menjalani pemeriksaan. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Aprino Tamara menjelaskan belasan preman ini ditangkap berdasarkan laporan masyarakat yang meresahkan dengan keberadaan mereka. Jadi untuk yang diamankan total 13 orang yang terdiri dari Pak Oga, juga tukang parkir liar dan juga Matel yang saya sebutkan tadi. Mengapa kita amankan Matel? Karena banyak juga informasi dari masyarakat bahwa yang kita bisa lihat di media sosial maupun di televisi bahwa banyaknya keluhan dari warga masyarakat yang merasa motornya dirampas secara paksa. Selanjutnya para pelaku akan dilakukan pembinaan dan jika terbukti melanggar hukum, polisi akan menindak tegas ke 13 pelaku tersebut. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ingin menyaksikan langsung laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta malam tadi. Puluhan supporter skuad Garuda justru ini kena tipu. Kali ini modus pelaku penipuan bukan memalsukan tiket masuk, melainkan memalsukan kartu tanda pengenal wartawan yang dijual seharga Rp450 hingga Rp550.000. Niat puluhan supporter memberikan semangat kepada Timnas Indonesia yang bertandang melawan China di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat pada malam tadi harus kandas lantaran gagal memasuki area stadion. Mereka tak dapat menyaksikan langsung laga fantastis tersebut karena tertangkap basah jika kartu tanda pengenal wartawan sebagai akses masuk ternyata palsu. ID media palsu dengan modus melakukan peliputan itu mereka beli dari seorang melalui media sosial Facebook seharga Rp450.000 hingga Rp550.000. Berlaga sebagai seorang wartawan, para korban penipuan ini kemudian diarahkan pelaku. Para korban penipuan ini kemudian diarahkan pelaku untuk masuk melalui pintu khusus media. Namun sayang, langkah mereka terhenti setelah petugas keamanan curiga dengan nama-nama media yang terdengar asing dan tak ada dalam daftar. Sejumlah korban penipuan mengaku terpaksa membeli ID media palsu itu karena cukup kesulitan mendapatkan tiket resmi yang dijual online. Modusnya itu dia bilang nggak perlu DP, ntar baru masuk, pas sudah masuk baru bisa bayar. Nah itu dia gara-gara itu saya awalnya agak skeptis sih, cuman gara-gara nggak, setelah cari-cari banyak orang yang jual nggak nemu, jadi saya coba aja tadi. Terus disuruh ngumpul itu di depan Madia.
di sana awal agak curiganya itu gara-gara ngumpulnya itu di belakang pohon beringin. Di belakang pohon beringin itu banyak banget ID card-nya. Kayaknya dia bikin ID card palsu buat, dan terus itu pers. Dan katanya itu di awalnya dia bilang dia ada slotnya 500, jadi banyak banget itu. Jadi bukan tiket ya? Iya, ID ya? ID card. ID card ya? Iya benar. Lu berapa bayar? Gue bayarnya 450 bang. 450? Lebih dari 60 supporter dikabarkan menjadi korban penipuan saat Anda mengenal wartawan palsu. Mereka kemudian didata oleh petugas security untuk nantinya memberikan keterangan di kantor polisi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 ekor sapi yang juga merupakan hewan kurban lepas di tengah jalan protokol Kota Bandar Lampung. Dan dari pengendara yang melintas, pemirsa berusaha menghindari sapi lepas di sepanjang jalan protokol. Seorang pemuda dengan baju hijau tampak dalam video tersebut berusaha menangkap kembali sapi yang sempat lepas. Kemudian sapi kedua lepas yakni di Jalan RA Kartidi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, berlari sepanjang jalan protokol hingga melewati Mall Kartidi. Camat Labuan Ratu juga Septia Ispalina mengatakan pihaknya membenarkan adanya sapi yang lepas di depan gedung Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung. Ia mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan masyarakat bahwa sapi tersebut bukan punya warga Kecamatan Labuan Ratu. Pengendara juga dihebohkan dengan sapi lepas di sepanjang jalan protokol Jalan RA Kartini kemarin sore. Pengunggah video dengan durasi 33 detik tersebut menjelaskan bahwa ada sapi lepas di depan Mall Kartini. Terlihat dalam video tersebut ada beberapa orang yang hendak menangkap sapi yang lepas tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Proses pencarian korban longsor di lokasi tambang galian C Gunung Kuda Kabupaten Cirebon resmi dihentikan. Penghentian pencarian dilakukan demi keselamatan personil Tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan menghentikan proses pencarian dan evakuasi 4 korban longsor tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat karena kondisi medan yang tidak stabil, serta potensi longsor susulan semakin tinggi. Keputusan penghentian pencarian ini diambil setelah adanya asesmen bersama Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM. Hasil pemantauan menunjukkan pergeseran tanah di lokasi longsor mencapai 4 meter dalam sehari. Di sisi lain, longsor susulan juga terjadi di sektor kanan, sementara di sektor tengah ditemukan aliran air dari patahan yang memicu ketidakstabilan tanah. Lokasi pencarian disebut berada di zona merah karena terlalu dekat dengan titik longsor dan berada di luar radius aman sejauh 350 meter. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Malam Simpo TV. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.